Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya berasal dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang pengguna basis data dan administrator. Pengertian pengguna basis data dan administrator. Basis data database adalah kumpulan dari berbagai data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Basis data tersimpan di perangkat keras serta dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi dari tipe data, struktur batasan, dan dari data yang akan disimpan. Database merupakan salah satu komponen yang penting dalam informasi karena merupakan basis dalam menyediakan informasi para pengguna atau user. Database administrator atau yang disebut DBA adalah seorang admin dalam pengelolaan sistem komputer bekerja secara khusus untuk melakukan perawatan atau maintenance seruang lingkup database serta mengarahkan semua kegiatan keamanan data. Tanggung jawab utama DBA profesional adalah menjaga integritas data. Memahami siapa saja pengguna basis data dan administrator. Pengguna database atau basis data sangat bervariasi. Tidak semua orang boleh menggunakan database atau basis data karena database atau basis data tersebut menyimpan data dari sebuah interface, perusahaan, organisasi, dan yang lainnya, yang tentunya sangat penting sehingga tidak semua dapat mengakses database tersebut, apalagi pencuri data yang tersimpan di dalamnya. Pengguna database atau basis data dibedakan menjadi beberapa golongan tergantung tingkat kepentingan seorang pengguna. Berikut adalah golongan tersebut. Sistem ilmu. Tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data dan juga mengadakan peningkatan dan melaporkan kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak penjual. Database administrator atau DBA, tenaga ahli yang mempunyai tugas untuk mengontrol sistem basis data secara keseluruhan, meramalkan kebutuhan akan sistem basis data, merencanakan dan mengaturnya. Tugas DBA: 1. Mengontrol DBMS software. Yang kedua, monitor siapa yang mengakses basis data. Yang ketiga, mengatur pemakaian basis data. Yang keempat, memeriksa security. End user atau pemakaian akhir. Ada beberapa jenis pemakai terhadap suatu sistem basis data yang dapat dibedakan berdasarkan cara berinteraksi terhadap sistem. Pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program, mereka menyatakan query untuk mengakses data dengan bahasa query yang telah disediakan oleh suatu DBMS. Pemakai umum end user atau naive user memakai data dengan sistem basis. Pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan suatu program aplikasi permanen. Pemakai khusus atau specialized yang menulis aplikasi basis data dan non-konvensional, tetapi untuk keperluan khusus seperti aplikasi alat sistem pakar pengelolaan sistem atau DBMS yang bersangkutan. Berikut contoh penggunaan aplikasi basis data dalam dunia bisnis: bank, nasabah, bandara, reservasi, universitas, pendaftaran, penjualan, customer, pabrik, pengelolaan data produksi, persediaan barang, kepegawaian, pengelolaan data karyawan, gaji, pajak, telekomunikasi, pengelolaan data, tagihan, jumlah pulsa. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Mita Fitriansah Siregar dengan nomor induk mahasiswa A1D521081 sebagai pemateri kedua pada kelompok 11 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya sebelumnya. Pengertian administrator basis data. Database administrator atau disingkat DBA adalah seorang admin dalam pengelolaan sistem komputer bekerja secara khusus untuk melakukan perawatan atau maintenance ruang lingkup database serta mengarahkan semua kegiatan keamanan data. Tanggung jawab utama DBA profesional adalah menjaga integritas data. Seorang database administrator umumnya dikenal dengan database programmer dan terikat erat dengan database modeler, database analis, programmer analis, dan systems manager.
Tugas-tugas dari seorang database administrator tersebut bervariasi, tergantung dari perusahaannya, jenis job description-nya, fitur-fitur teknis, peraturan teknologi informasi, dan kemampuan dari DBMS yang diberikan. Adapun tugas-tugas dari database administrator atau DBA adalah: yang pertama, merencanakan, mengkoordinasikan, dan melakukan langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk melindungi data atau informasi dalam file komputer terhadap kerusakan, akses yang tidak sah, maupun pemodifikasian. Yang kedua, mendefinisikan metode akses dan struktur penyimpanan. Yang ketiga, mendefinisikan pola struktur database. Yang keempat, menspesifikasikan integritas data secara menyeluruh. Selanjutnya, melakukan pengujian terhadap program atau database, memperbaiki kesalahan, dan melakukan modifikasi yang diperlukan. Selanjutnya, memodifikasi pola maupun organisasi fisik, menentukan user dan tingkat akses user untuk setiap segmen dari database, memberikan kekuasaan kepada user untuk mengakses data, dan yang terakhir, mengembangkan standar dan pedoman untuk membimbing penggunaan dan perolehan software, serta untuk melindungi informasi yang rentan. Materi selanjutnya adalah keunggulan menggunakan sistem basis data. Keunggulannya antara lain: yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Basis data memiliki kemampuan dalam mengelompokkan, mengurutkan, bahkan perhitungan dengan matematika. Dengan perancangan yang benar, maka penyajian informasi akan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Keunggulan yang kedua yaitu pemusatan kontrol data. Karena cukup dengan satu basis data untuk banyak keperluan, pengontrolan terhadap data juga cukup dilakukan di satu tempat saja. Jika ada perubahan data alamat mahasiswa misalnya, maka tidak perlu kita mengupdate semua data di masing-masing bagian, tetapi cukup hanya di satu basis data saja. Keunggulan lainnya penggunaan sistem basis data antara lain yaitu seperti efisiensi ruang penyimpanan atau space, keakuratan, ketersediaan atau availability, keamanan, security, kebebasan data atau data independence, dan user view. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat kita pahami bersama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.